Penertiban pedagang kaki lima di Deli Serdang, Sumatera Utara berakhir ricuh. Penertiban dilakukan setelah adanya laporan warga yang resah dengan pedagang kaki lima yang memakan badan jalan. Sebelumnya ratusan warga desa Bandar Khalifah, Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara mendatangi kantor camat. Warga memprotes semakin menjamurnya pedagang kaki lima di Pasar Gambir yang memakan badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Tahun 2015 sudah 7 Mengetahui kedatangan petugas, para pedagang pun panik dan langsung mengamankan barang dagangannya. Aksi tarik-menarik pun tak terhindarkan. Pedagang yang tak terima barangnya diamankan pun berusaha merebutnya dari petugas. Saya bersyukur atas dukungan masyarakat. Namun kami juga punya kendala, kami juga punya batasan. Tadi disampaikan Ibu Katrina, ini pasar pagi. Terima kasih gagasannya. Kita akan mainkan di pagi hari. Terima kasih Pak Camat, terima kasih. Ya. Sebelumnya warga sudah berulang kali memprotes PKL itu. Sementara itu Camat mengaku permasalahan ini takkan selesai jika masyarakat tidak mendukung programnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kericuan mewarnai eksekusi dan pengosongan sebuah bangunan kafe di Surabaya, Jawa Timur. Kericuan berawal saat petugas jurusita Pengadilan Negeri Surabaya mendatangi dan membacakan putusan eksekusi di kafe yang berada di Jalan Manyar Indah, Surabaya. Pemilik kafe dan sekelompok orang yang menjaga dan berada di depan kafe melawan dan menolak putusan eksekusi tersebut. Mereka menghalangi upaya petugas jurusita yang hendak masuk ke dalam kafe. Perlawanan dan saling dorong serta keributan pun terjadi. Meski demikian, petugas kepolisian yang menjaga dan mengamankan jalannya eksekusi berhasil membubarkan serta mengusir paksa sekelompok orang tersebut. Dari Bros Wisata Merah, 1915 dari Sumatera dari Semeru tanggal 2022. Saya penetapan dari ketua tersebut, dan pada hari ini dilaksanakan. Eksekusi bangunan kafe seluas 352 meter persegi itu dilakukan sesuai dengan putusan eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya bulan Mei 2023. Di mana pemohon eksekusi Alwin Amar Al-Masyur yang membeli bangunan senilai lebih dari 3 miliar rupiah melalui proses lelang tidak dapat menempati bangunan kafe. Tuan Maning juga sudah dipanggil para pihak, tapi ternyata juga tidak ada itikat baik untuk mengosongkan sendiri, akhirnya sampailah pada hari ini. Meski terjadi kericuhan, proses eksekusi dan pengosongan paksa pun akhirnya berhasil dilaksanakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, ketegangan mewarnai proses pemilihan calon kepala desa di Blora, Jawa Tengah. Petugas terpaksa mengamankan salah satu pendukung calon yang diduga sebagai provokator. Seorang pemuda diamankan petugas saat proses penyampaian visi misi calon kepala desa Genjahan, Kecamatan Jiken, Blora, Jawa Tengah. Pemuda tersebut diamankan karena diduga menjadi provokator keributan kedua pendukung pasangan calon. Untuk mengantisipasi meluasnya keributan, sejumlah petugas gabungan Satpol PP, TNI Polri menjaga ketat jalannya penyampaian visi misi kedua calon. Pemilihan kepala desa Genjahan sendiri tahun ini diikuti oleh 2 calon. Tidak kericuan, cuma saling pas saat pendukung padi datang, saling teriak, saling berteriak gitu. Ada yang diamankan dan tadi ya? Tadi cuma dijaga aja, dikasih jarak antara pendukung padi saat datang menuju ke balik desa, dikasih jarak dengan pendukung jagung yang nomor 2 kita kasih jarak oleh aparat TNI Polri dibantu oleh Linmas. Sementara itu, acara penyampaian visi misi calon kepala desa pun dilanjutkan dan proses pemilihan akan dilakukan pada 8 Juli 2023.
Pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana 2 unit mobil yang berada di garasi sebuah bengkel di kawasan Radio Dalam Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini terbakar. Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik pada mobil yang sedang diperbaiki dan menyambar ke sebuah kaleng thinner sehingga membuat api membesar. Api dengan cepat membakar seluruh bagian dari 2 mobil yang berada di dalam bengkel di Jalan Radio Dalam Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa malam. Api bermula pada saat salah satu mobil yang sedang diperbaiki dalam bengkel mengalami korsleting listrik dan menyambar ke satu buah kaleng thinner sehingga menyebabkan ledakan. Api yang dengan cepat membesar dan menghanguskan mobil membuat seluruh karyawan dan warga sekitar panik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba langsung berupaya memadamkan api sehingga tidak merembet ke bangunan sekitar. Tadi informasi dari laporan masyarakat bahwa informasi telah terjadi ledakan mobil di sebuah garasi. Setelah itu tadi kita lanjutkan tahap pertama 4 unit dari pos terdekat Luncur, dan informasi dari TKP tadi merah sehingga kami lanjutkan juga dari Lebak Bulus 3 unit. Ada korban, Pak? Informasi tadi ada korban 1, luka bakar 2 korban saja. Di bagian apa, Pak? Ya. Lukanya di bagian apa? Tadi informasi ini punggung ya. Api berhasil dipadamkan dengan total 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video viral memperlihatkan aksi seorang pemuda mencuri ban mobil milik seorang warga di Medan, Sumatera Utara. Tak tanggung-tanggung, pelaku membawa kabur ke-4 ban mobil tersebut hingga korban mengalami kerugian mencapai 15 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria mencuri ban mobil milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Pelaku tak hanya mencuri 1 ban saja, tetapi mencuri ke-4 ban mobil milik korban. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku berjumlah 2 orang, 1 pelaku menunggu di dalam mobil angkutan kota, sementara 1 lainnya beraksi mencopot dan mencuri ban. Keduanya beraksi menjelang waktu subuh. Korban mengatakan dirinya tiba di rumah sekitar pukul 1 dini hari dan tidak memarkirkan mobilnya di dalam garasi rumah. Itu dari jam 3:30 sampai 4:30 kira-kira gitulah. 1 jam aja dia kerja. 1 orang. Yang kerjakan 1 orang pakai nongkrak. Engkol aja dia. Kawannya nunggu seberang sana pakai angkot. Kalau kulihat apa nomornya itu nomor 10 tuh angkotnya, trek 10. Tadi komplotan ya? Tak komplotan, pokoknya 2 orang udah pastilah. Aksi pencurian ban mobil ini baru pertama kali terjadi di wilayah lingkungan warga. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai 15 juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi bergerak cepat menangkap pelaku penganiayaan terhadap Yusuf Paembonan, anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara dari Partai Perindo. Ya, polisi sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku sebelum akhirnya keluarga pelaku menyerahkan ke pihak yang berwajib. Unit Resmob Polres Luwu Utara menangkap MJ 50 tahun yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap Yusuf Paembonan, anggota DPRD Kabupaten Luwu yang juga pengurus Partai Perindo Luwu Utara. Sempat melarikan diri usai melakukan penganiayaan, pelaku akhirnya diserahkan oleh keluarganya ke polisi. Lokasi pencarian memang kan kebanyakan hutan-hutan di situ, perkebunan. Jadi memang sulit untuk ditemukan apabila dia bersembunyi. Jadi langkah terakhir kami melakukan penggalangan sama pihak keluarga terdekat, termasuk istrinya pelaku, saudaranya, ibunya ya, termasuk kepala desa dan aparat desa yang ada. Kami mengimbau untuk kalau bisa dibantu kami untuk menyerahkan pelaku. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal dengan korban karena persoalan batas perkebunan. Awalnya korban membeli tanah dari istri pelaku seluas 1 hektar. Setelah melakukan jual beli, pelaku dan korban terlibat dalam perselisihan tapal batas. Pelaku merasa batas yang diambil oleh korban melebihi dari tanah yang dijual. Di sisi lain, korban menolak dituduh melakukan penyerobotan karena keduanya belum melakukan pengukuran tanah dari hasil jual beli tersebut. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang perempuan kedapatan mencuri 2 buah sosis di minimarket Kota Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Iya, saat diamankan polisi, pelaku pun menjadi tontonan warga. Seorang perempuan kepergok mencuri 2 buah sosis di sebuah minimarket di Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu. Aksi pelaku ini terekam CCTV atau kamera pengawas toko. Mengetahui aksi pencurian, pegawai minimarket pun langsung mengamankan pelaku yang merupakan warga Tegal Arum. Pelaku sempat mengelak dan mengamuk saat diamankan sehingga menjadi tontonan warga sekitar. Barang yang diamankan pada saat mengutil kalau menurut saya ini adalah 2 buah sosis. 2 buah sosis. Pelaku ini sebenarnya berbelanja juga di Indomaret, sebagian sudah dibayar dan yang lain tidak dibayar. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sudah sering mencuri di sejumlah minimarket di Batu Raja. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tahanan rutan kelas 2A Kendari ditangkap setelah mencoba kabur di perairan Laonti, Konawe Selatan. Tersangka kabur setelah berhasil memalsukan tanda tangan kepala rutan. Tim gabungan rutan kelas 2A Kendari berhasil menangkap seorang tahanan yang mencoba kabur di perairan Laonti, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pelaku ditangkap saat menaiki kapal nelayan yang akan berlayar ke perairan Bau-Bau menuju Manui, Sulawesi Tengah. Tersangka yang ditangkap langsung dibawa ke sel pengasingan di Rumah Tahanan Negara Kendari hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Pengakuannya bahwa dia mau bersama dulu dengan kapal ikan itu, setelah bisa dia merapat ke Bau-Bau, mungkin di Bau-Bau lah dia di sana, nanti lagi melanjutkan pelariannya. Modus yang dilakukan tahanan yang melarikan diri ini dengan memasukkan tanda tangan kepala rutan untuk menjenguk keluarga yang sakit. Bermodal surat izin tersebut, pelaku diizinkan keluar rutan tanpa pengawalan dari sipil. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Seorang wanita yang baru 1 hari menikah hilang setelah izin ke suaminya untuk membeli ayam geprek, pemirsa. Dan pihak keluarga ini melaporkan kasus ini ke polisi dan hingga kini keberadaan sang istri belum juga diketahui. Warga di Kampung Sukajadi, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, dihebohkan oleh kabar seorang pengantin wanita hilang sehari usai akad nikah. Kejadian ini bermula saat pengantin wanita, Anggi Anggreni, berpamitan kepada sang suami untuk pergi menemui penjual ayam geprek. Setelah suaminya mengizinkan, Anggi yang sebelumnya masih sempat komunikasi melalui telepon selulernya, kemudian hilang kontak. Pihak keluarga kemudian berusaha mencari keberadaan Anggi, namun hingga tengah malam Anggi tak kunjung ditemukan. Setelah 2 hari pencarian, suami Anggi akhirnya melaporkan hilangnya Anggi kepada Polsek Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. WA-nya nggak aktif, ya saya samperin ke lokasi tersebut, tapi udah nggak ada orang. Nanya-nanya ke orang sekitar situ? Nggak pada tahu. Nggak pada lihat, ada yang lihat? Terus kamu udah lapor polisi? Saya udah lapor polisi, waktu setelah 1-2 jam saya lapor polisi, di Polsek Ranca Bungur, namun sampai sekarang masih belum ada informasi dari pihak kepolisian. Rencananya pihak keluarga akan kembali menggelar resepsi pernikahan pada 15 Juli 2023 mendatang. 1.000 undangan telah disebar untuk acara itu, namun rencana itu terancam gagal jika nasib Anggi tak kunjung diketahui. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.